terima kasih Pak Inarno. Selanjutnya kami mengundang Pak Dian untuk menyampaikan update dari sektor perbankan. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih Vicky, rekan-rekan media yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan singkat saja, mungkin yang terkait dengan perkembangan perbankan pada bulan yang lalu. Kinerja intermediasi perbankan masih tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga pada November 2024. Pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,79% year on year. Menjadi 10,92% menjadi 7.717 triliun. Di sisi lain dana pihak ketiga atau DPK perbankan juga tercatat tumbuh sebesar 7,54% year on year. Sementara Oktober bulan sebelumnya sebesar 6,74% year on year menjadi sebesar 8.835,9 triliun dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan yang terbesar. Sementara itu likuiditas industri perbankan pada November 2024 tetap memadai dengan rasio alat liquid to non-core deposit atau ILNCD dan alat liquid ke dana pihak ketiga terhadap dana ketiga atau ILDPK masing-masing sebesar 112,94% dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 113,64% dan 25,57%, dan di mana bulan Oktober yang lalu ada sebesar 25,58% dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Sementara itu kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,19%. Dibandingkan dengan bulan Oktober sebelumnya adalah 2,20% dan NPL net sebesar 0,75%, Oktober sebelumnya sebesar 0,77%. Loan at risk atau LAR juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,82%. Oktober yang lalu sebesar 9,94%. Rasio LAR tersebut sudah lebih rendah dibandingkan level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019. Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA sebesar 2,69%, dibandingkan dengan Oktober bulan sebelumnya adalah sebesar 2,73%, menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilient dan stabil. Hal ini tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio yang berada di level tinggi dan meningkat yaitu sebesar 26,92%. Sebelumnya sebesar 27,02% dan menjadi bantalannya mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Di sisi lain, produk kredit buy now pay later BNPL yang dilaksanakan oleh perbankan tercatat sebesar 0,2%. Namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan. Per November 2024, baki debit kredit BNPL tumbuh sebesar 42,68% year on year. Oktober 2024 sebelumnya itu adalah sebesar 47,92%, menjadi sebesar 21,77 triliun dengan jumlah rekening 24,51 juta. Sementara Oktober sebelumnya tercatat sebesar 23,27 juta. Ini sebetulnya rekan-rekan sekalian, rekan media menunjukkan bahwa memang bank sendiri melaksanakan ekspansi kredit yang terkait dengan konsumsi itu cukup signifikan melalui pay later. Ini tentu saya kira menunjukkan concern perbankan kita terhadap kebutuhan masyarakat secara umum ya. Masyarakat yang membutuhkan dalam level yang sebetulnya bisa dikatakan kreditnya adalah kredit kecil. Terkait pemberantasan judi online juga dapat saya laporkan yang kita sama-sama tahu bahwa ini berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan. OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 8.500 rekening, sebelumnya sebesar 8.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kita melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan pendudukan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhanced due diligence atau EDD. OJK juga telah diskusi dan sharing informasi dengan perbankan mengenai parameter yang dapat digunakan perbankan untuk deteksi awal rekening terindikasi judi online. Jadi dengan adanya perbaikan terhadap parameter-parameter yang digunakan untuk menangkap
transaksi yang terkait dengan judi online ini diharapkan ke depan tentu perbankan akan lebih sensitif ya di dalam konteks mengidentifikasi dan juga melakukan langkah-langkah penindakan termasuk juga penutupan rekening. Di samping terus tentu saja menguatkan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan rekening dorman sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Jadi rekening dorman ini sekarang menjadi perhatian yang cukup luar biasa oleh bank. Dan sekarang hampir seluruh bank saya kira sudah memiliki disiplin yang sangat ketat terkait dengan rekening dorman ini. Dalam rangka penegakan ketentuan, OJK telah mencabut juga izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Niaga di Provinsi Kalimantan Barat pada 5 Desember 2024. Kemudian juga PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Pakan Raba Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat pada 11 Desember 2024. Kemudian juga PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana di Provinsi Jawa Barat pada 16 Desember 2024. Dan PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia di Provinsi Papua Barat pada 17 Desember 2024. Nah ini tentu saya dapat sampaikan beberapa informasi tambahan rekan-rekan sekalian bahwa penutupan yang terkait dengan BPR ini sudah pasti adalah didahului dengan langkah-langkah penyehatan. Dan upaya-upaya langkah penyehatan itu apabila tidak berhasil dan apalagi ada keterlibatan fraud dan lain sebagainya tentu kita akan langsung ditutup. Nah, di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK telah menerbitkan dan atau menetapkan POJK nomor 26 tahun 2024 tentang perluasan kegiatan usaha perbankan, POJK nomor 30 tahun 2024 tentang konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan, kemudian juga POJK nomor 31 tahun 2024 tentang perintah tertulis dan POJK nomor 44 tahun 2024 tentang rahasia bank. Selain itu, sehubungan dengan berlakunya standar akuntansi keuangan entitas privat pada 2025 dan memperhatikan POJK nomor 1 tahun 2024 tentang kualitas aset BPR, dalam hal BPR mengalami kendala dalam implementasinya karena belum memiliki kesiapan data dan sistem yang memadai untuk menghitung CKPN serta memenuhi kondisi tertentu, dapat mengajukan permohonan kepada kantor otoritas jasa keuangan setempat paling lambat 10 Januari 2025 disertai dokumen pendukung untuk dapat menggunakan data peer group dalam rangka perhitungan CKPM selama jangka waktu maksimal 2 tahun, yaitu tahun 2025 dan 2026. Demikian begini saya sampaikan. Terima kasih Pak Dian.